Baik, ya hari ini kita akan membahas tentang fikih shaum atau puasa, ya. Puasa macam kadang-kadang biasa aja ya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan tentang pengertian puasa. Sama di gini mas, oh, selalu penuh ya. Bisa physical distancing ya. Jadi tadi sudah dijelaskan puasa tadi apa? Menahan tok, godaan setan. Saum dari bahasa Arab berapa hurufnya? Sod, terus apa lagi? Wawu, mim, ada 3. Sod itu kalau dalam apa ya? Ya ini sebenarnya enggak real, cuma dari definisi cukup bagus ya. Sod itu berarti dari sumtun. Sumtun itu apa sih? Diam. Jadi orang puasa juga kayak cangkem. Maksudnya hal-hal yang tidak perlu diucapkan itu enggak usah diucapkan. Ngerasani tonggoni ya, ngumpat-ngumpat, caci maki. Lek ngaji yo bagus ya. Lek ngaji itu bagus. Artinya apa? Kita lebih banyak untuk tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Ya. Jadi itu definitifnya. Terus ada lagi saum, ada apa lagi huruf kedua apa? Wawu. Wawu itu berasal dari kata waroun. Apa sih waroun? Waroun itu ngeker, menahan ya. Makanya kalian tahu kalau di Ponorogo ada namanya warok. Warok itu juga orang yang ahli tirakat, ahli orang menahan, ngempet ya. Jadi orang yang menahan apa? Menahan hawa nafsunya. Jadi orang nuruti atau menguja hawa nafsu. Itu namanya waroun. Artinya apa? Selain mulut juga dikontrol, kemudian hawa nafsu juga dikontrol, hanya ditahan. Terus yang selanjutnya apa? Mim, malakun, menguasai. Apa yang dikuasai ya? Tadi yang kalau ada yang tidak kontrol tadinya, kita harus mampu menguasai pribadi kita dohir batin. Sing biasanya umpamane ya, kalau di hari-hari yang biasa ya kalian tidak kontrol ngegame tok umpamane, atau kalian dolin tok sing enggak jelas, dolin biliatan. Kan biasanya kalau main kemana? Ngopi ya biasanya. Ya, main ngopi. Nah, untuk pas waktu puasa kalau bisa itu dirinya dikuasai, malah pun menguasai kita sendiri. Makanya kalau tidak kontrol seperti tadi, ya berarti posomu batal. Jin itu berarti dari jan, ya. Makanya kalau di jero perut itu namanya apa? Janin, ya. Jadi jin itu jamaknya jan. Nah, kalau orang yang gendeng namanya apa? Majnun. Ya, jadi akalnya ketutup. Orang digawe ya. Makanya dia termasuk orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Jadi kalau kamu di tempat saya nanti banyak ada santri-santri khusus. Jadi santri ini luar biasa. Dia nong sing sholat ini. Kalau mau lihat ada di rumah saya banyak muda-muda seperti itu. Terus itu majnun ya. Jadi kalau puasa ya, ketika kita sedang puasa berarti kita harus mampu mengkontrol ya baik zahir maupun batin kita ya. Kenapa? Karena memang dalam puasa itu tidak hanya ibadah yang bersifat fisik, menahan makan dan minum, enggak. Lek hanya bersifat fisik, nahan makan dan minum, wedhus iku iso. Ya, bisa. Kalau nggak percaya, nggak usah kasih makan. Paling embe, nodok kurang. Ya. Jadi kita supaya beda puasa dengan wedhus, maka kita juga harus mengkontrol atau menguasai pribadi kita baik zahir maupun batin. Paham ya?
Terus tadi ada pertanyaan apa sih? Saya kurang menjawab. Ya. Baik, saya terangkan lagi. Selanjutnya ya, orang yang berpuasa tentu mempunyai syarat dan rukun. Nah, apa syarat-syaratnya? Tadi sudah diberitahu ya, bahwasanya salah satu syaratnya harus baligh. Ya. Kalau seorang laki-laki biasanya sudah mimpi basah, maksudnya bukan mimpi kejegur sumur ya, mimpi yang plus-plus itu ya. Terus kemudian kalau untuk wanita ya ditandai dengan sudah haid. Kalau memang di situ kalian pengen mentarbiyah atau mendidik seseorang, mungkin adik kamu yang belum balik ya, itu juga boleh untuk berpuasa ya. Tapi hanya mendapat keutamaan saja. Ya, artinya apa? Berarti oleh ganjarane belajar poso. Kalau mungkin tidak kuat ya tidak apa-apa setengah hari dulu. Kalau kuat ya nanti penuh. Tapi kalau kalian sudah dewasa kok kalian poso beduk itu jenenge batal atau tidak masuk itu hitungan. Karena ya tadi secara syariat kalau menahannya kapan yang ditahan, yang mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus biasanya ada pertanyaan, kalau gang antaranya itu apa jenenge? Oh, kok lali aku. Sahur mbek anu itu apa jenenge? Duduk imsak. Nah, imsak itu memang dari awalnya itu menahan, tapi yang dimaksud di situ ada imsak dari terminologi Indonesia. Supaya apa? Orang-orang itu menahan diri supaya tidak makan. Tapi apa masih boleh makan, Gus? Masih boleh makan. Ngono ya. Jadi ada seorang ustadz yang mungkin sekarang kondang ya, itu menyatakan puasa itu ya imsak itu. Padahal dia tidak mengerti terminologi imsak pada waktu di Indonesia itu bagaimana. Itu hanya serapan. Imsak itu serapan dari bahasa Arab. Yang bermakna apa? Yang bermakna bahwa kalian ketika imsak itu harus stop. Masih ditahan, ojo maem. Gitu loh. Tapi lek sik ono selisih yo maem ae entekno pisan. Eman ta? Gitu loh. Mau kaya sak sendok, sak sedotan mau biasanya sing lanang-lanang. Ya enggak apa-apa diteruskan saja. Ngono ya. Paham ya? Daripada kok mokel. Ya. Tapi batasnya ya, ingat bahwa imsak itu lebih baik orang maem, orang ngombe. Tapi saya kurang didik tak terusno. Yang penting orang pas adzan subuh mbok terusno lah itu batal lagi itu ya. Jadi intinya startnya ketika sudah adzan subuh. Lah imsak itu memang serapan dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Karena kita kan kesulitan apa kira-kira lampu kuning sebelum subuh itu apa kira kan kesulitan yang kita nyari. Akhirnya kita pakai bahasa imsak. Nah, ada seorang ustaz, oh imsak itu ya pas waktu puasa itu karena sudah menahan. Nah, ada seorang ustaz yang bilang begitu. Tapi sebenarnya itu tidak tepat ya. Karena imsak itu memang kita adalah terminologi sendiri, diserap dari bahasa Arab untuk nandai lampu kuning. Biasanya lampu kuning itu kan titit kate mandek. Nah, pas waktu titit itu kan masih boleh jalan toh kalian. Ya, nah, tapi harus hati-hati kan begitu toh ya, karena itu mendekati merah kan begitu. Nah, sama juga imsak itu yang dimaksud karepe ulama dulu itu pakai istilah imsak itu begitu. Iki wis detik-detik terakhir lek mandeko maksudnya. Kalau bisa berhenti. Tapi lek kurang titik ya entekno ora apa-apa umpamane. Tapi yang jelas jangan sampai pas waktu subuh kalian sing badhe kae. Nah, itu beda lagi. Nah, mana ya? Terus kemudian kalau secara syariat umpamane ya, kalian kok tidak ada halangan suatu apapun, ya. Tidak ada halangan suatu apapun, tiba-tiba kalian mokel, itu berarti secara syariat kalian cukup ganti satu. Umpamane mokel siji. Kamu mokel pindro? Gak pernah mokel ya? Alhamdulillah, temenan. Wajahmu kok mencurigakan. Ini sapa rek sing mokel posone. Lek sing wedok enggak perlu saya tanya loh ya, karena memang kan ada urusan pribadi yang bersifat pribadi ya. Jadi sing lanang iki biasane sing lanang ditutuk ndablek ya.
Itu kalau kamu mokel secara ngerti mokel ya? Apa lek bahasa Indonesia rek? Nah, membatalkan puasa tanpa udzur syar'i ya, tak tahu. Kok kamu membatalkan puasa, maka secara syariat memang cukup ganti siji. Paham ya? Tapi di matanya Gusti Allah ya, maksudnya Gusti Allah boleh moto ndak, maksudnya di menurut perspektifnya Gusti Allah, ngono loh. Jangan untuk kredit. Kamu masih ganti setahun penuh itu tidak bisa membandingi yang 1 hari tadi. Iki sing lanang-lanang tak peringatno. Makanya Jok gemen-gemen aduh gak kuat aku ngempet rokokan umpamane. Nah, itu ndak boleh. Sampai kamu mau mokel. Paham ya? Jadi peringatan. Masih atau kamu ganti setahun muput di hadapan Gusti Allah nggak bisa membandingi daripada yang satu tadi yang kamu tinggalkan. Deal. Terus iki ada sesuatu yang penting juga terkait membatalkan puasa. Iki ono sing ngising di kali biasanya. Ini bukan jorok loh ya, saya membahas penting ini, ya. Kawan ya. Biasanya ya, mohon maaf ini bukan jorok ya, terang sedikit. Ketika kamu BAB di sungai, itu kan duburnya dibuka. Terus kemudian kok celup nih nong banyu, ya banyu sungai gitu. Ketika menembak, ya, itu kan klepeng buka ya. Ini juga penting. Jadi ketika ngomong kamu cebok itu juga harus diperhatikan. Tapi biasanya ini kejadian di sungai. Kalau di sungai pas waktu cebok, ya, kamu kok duburnya ditenggelamkan di dalam air, kemudian ngebom kan klepeng buka. Nah kalau pas waktu setelah ngebom kan klepeng narik nutup lagi. Lek percaya anu deloken tekmu dhewe tadi. Ketika engko mesti prosesnya begitu. Jadi buka di klepnya dibuka, kemudian dia akan menutup otomatis. Nah, lek gak menutup otomatis jenenge ku ambeien gitu. Ketika dia nutup otomatis, kalau kamu rendam dengan air dalam kondisi puasa, maka dia akan menyedot air. Ya memang enggak sak liter, enggak. Ya dia akan nyedot banyu. Nah, pas waktu nyedot itu, lek kamu enggak ngati-ngati, itu bisa membatalkan puasa. Deal. Paham maksud saya? Ya memang enggak sak liter langsung nyedotnya, paling ya berapa mili begitu. Tetapi itu ketika kamu lakukan ketika pas puasa, maka itu bisa membatalkan puasa. Paham Mas? Makanya lek ngising lho kali hati-hati. Nonton lho ya. Nah, jadi karena kalau enggak hati-hati itu nanti ketika seperti tadi kejadiannya itu puasamu batal. Deal, bisa dipahami. Nah, terus selanjutnya ya ada lagi apa syaratnya Mas Mang? Sing gurung tak terang apa? Katanya balik ya, terus kemudian ya berakal tadi ya. Jadi orang gila atau pas waktu ya dia puasa di tengah-tengah kok kumat, ya kumat gedengi, ya. Obat entek umpamane, berarti dia juga puasanya batal. Nah, terus ada lagi biasanya orang itu sikat gigi. Ya, sikat gigi itu setelah tergelincirnya matahari hukumnya makruh. Paham ya? Jadi kamu sikat gigi dia odol, setelah tergelincirnya matahari hukumnya makruh. Tapi lek mau siwakan tok ndek kene itu ndak. Ndak kalau bone jero, nah itu jenenge ya ora siwakan ya koleken nanti. Kalau sampai rongga sini berarti itu juga membatalkan puasa. Mulai ya. Jadi lek kamu siwakan di situ ndak apa-apa. Ya. Tapi lek ojo jarno wis, karena kan apa? Ambune wong puasa kariskil pokoknya ambune arihul miski, ambune kaya minyak misik. Jarine, tapi mbok ababne kanca yang geblak kancamu. Jarine ngono sok ambune kaya ngono, jare ambune melebihi wanginya minyak misik. Tapi sekarang mbok ngono tambah modar kan ya. Paham ya? Terus juga tidurnya orang puasa itu juga berpahala. Tapi
ya. Ngaji nih wong poso itu lebih double berpahala daripada tidure wong. Ngerti ya? Jadi aslinya ya oleh umpamanya kamu turu mulai awet subuh sampai maghrib, itu oleh. Ya. Mau tangi wae bukotok mama. Itu oleh, tapi jelas ada beberapa kewajiban yang kamu tinggalkan. Contoh sholat. Nah, ada seperti itu. Saya dulu punya teman di pondok seperti itu. Alasannya dia ngempet gak kuat ngerokok, gak kuat nahan rokok. Lek mangane gak apa-apa. Rokok sih gak iso. Jadi turu mulai awet subuh sampai maghrib. Badan kok betah. Kuwong tampo kok turu seperti itu. Bahkan ada teman saya, mohon maaf untuk lemu ya mungkin lebih gemuk daripada. Itu grojok banyu bocor kan pas hujan ini. Godane bocor. Iku sampai kelampul masih sampai gini. Itu gak tangi ya. Iki turu tamu darah ya. Ada manusia model seperti itu ada sih. Saya pernah lihat. Bocor itu loh gak tangi. Gak pengurus tambah gak tangi meneh gitu. Wis paham ya? Jadi puasa itu ya tidak hanya dari segi fisik atau dari segi dohir, tapi juga ada puasa dari segi batiniah. Terus itu tadi juga penting tadi ada apa? Orang yang sudah menikah memang ya, orang yang sudah menikah itu apapun itu ya, baik itu tadi yang termasuk golongan puasa tadi, itu harus mendapat izin dari seorang suami. Kenapa kok harus minta izin? Karena ketika kamu akdun nikah, maka secara dohir batin itu semua ditanggung wong lanang. Open atau itu ya? Jadi umpomone sampean orang ngerti batal apa yang membatalkan puasa dan lain-lain kok. Sing batalnya sholat yo ora ngerti, apa carane head apa membersihkan head orang ngerti. Itu nanti sing dosa wong lanang. Coba nak penak sama cengengesan, lincep-cep non rokok. Lek gak percaya buktikan sendiri nanti. Lek gak percaya sama saya ya, silakan deh buktikan. Orang laki-laki itu ketika sudah menikah maka dohir batin wajib nanggung. Makanya kedudukan suami tadi ketika tidak mengizini seseorang perempuan itu puasa maka dia wajib untuk tidak puasa. Tapi koridornya apa? Dia dalam kondisi puasa sunnah. Enggak ya? Terus engko lek gak ngolehi seharusnya kan kamu dapat pahala. Terus kemudian suami ndak ngolehi umpamane dengan alasan ABCD dan sebagainya. Itu umpama oleh dosa ya. Itu sing dosa ya bojomu. Ada yang lebih ngeri itu ada seorang perempuan sing bapake loro nemen terus gak oleh mulih. Padahal itu kan juga baik ya. Ya. Itu ketika seorang suami itu tidak mengizinkan istrinya untuk pulang, ya tetap sampean wajib untuk mentaati. Cuma lek ana dosane tanggung bojo nih. Ngene lho ya. Jadi yang ngono iku mau. Jadi wong wedok swarga nurut neraka katut jarene. Itu betul. Artinya apa? Ketika kesamaan bodoh, akhirnya kebodohannya sampai iso nabrak syariat, maka sing dosa bojone. Aja cengengesan sama Mas. Itu temenan nih. Kecuali saya punya cita-cita saya jomblo Pak selawase wis kok nanggung-nanggung lah wis ya sembuh meneh. Tapi insyaallah saya husnudzon gak ono sing kepengin jomblo selawase ya. Mosok ono ngacung aja Pak. Pengen ro aku aja. Orang ngerti nikmatin dunia sama. Nah, aku ndelok 19 TikTok iku ini. Paham ya? Jadi itu tadi yang dimaksud tadi. Jadi ketika suami melarang puasa sunnah, itu usah dilakukan maka termasuk haram tadi ya. Ketika kamu tetap puasa, kamu enggak oleh ajaran, tambah oleh dosa. Nah, karena apa ketika seorang perempuan itu sedo dalam keadaan suami ridho itu katanya silahkan mlebu swarga dakhulul jannah min ayyibabin. Mesti mlebu swarga sakarepmu lewat lawang ndi. Kanan kiri oke pokoknya. Atas bawah
Umpamanya, contohnya seperti itu. Jadi makanya keriduan suami itu adalah segalanya. Tapi lagi-lagi begini loh ya. Jadi ketika kamu ya ketika berumah tangga ya, itu kok suami kamu memerintahkan hal yang positif, monggo dilakukan. Tapi kalau hal-hal yang negatif kamu tidak wajib nurut. Contoh kon nyolong pelempoh lho, nah, itu tidak boleh. Tidak boleh nurut kamu. Karena di luar koridor syariat. Ada lagi yang sekarang lagi ngehit itu, yang kemarin di berita-berita itu ada suami jual istri. Itu kan ngeri meneh. Wah, itu neraka ngesor dhewe. Daftar neraka ngesor dhewe itu dadi itu juga ndak boleh kamu terus anu Pak wis gak apa-apa wis penak kok aku ya umpamane ngono ya. Itu tetap ndak boleh kamu mengikutinya. Masih mengikuti fatwa toh meskipun seorang istri itu wajib, tapi wajibnya dalam hal-hal yang bersifat positif atau hal-hal yang sesuai dari rambu-rambu syariat. Kalau di luar itu maka kamu tidak wajib untuk mematuhinya. Deal ya. Terus kemudian ya ini penting juga ya untuk niat puasa. Nah, kalau untuk niat puasa ya, itu ya ini secara kaidah bahasa Arab ya. Itu kalau orang biasa nawa, kamu biasa gimana? Ayo, nawa itu puasa Ramadan, nawa itu somahodin. Nah, sing perlu saya ini secara koridor anu nggih, nahwu sorof ya. Jadi kalau kamu jawab nawa itu somahodin an adai fardhi syahri, maka yang belakang ya harus Ramadhani, jangan Ramadhana. Saya lagi nawaitu somahodin an adai fardhi syahri Ramadhani. Kalau berarti nawaitu somahodin an adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanata. Malih ngono malih. Jadi kalau pakai karena itu mudhof ilaih berarti hadis sanata. Ramadhani hadis sanati. Ngono lho ya. Atos saling. Tak baleni meneh. Dilengkapi nawaitu somagodin anadai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati fardhillahi taala. Nah, kedua sing betul meneh nawaitu somagodin anadai fardhi syahri Ramadhana hadis sanata. Macane malih ngono. Aja sing ngarep Ramadhana sing mburi kok waca Ramadhan sing mburi kok waca sanati. Nah, iku keliru secara kaidah nahwu syaraf. Deal. Ini kadang beredar di masyarakat. Ya wis kadung misalnya, dadi wis kadung. Koyok bahasa Indonesia kan ada pulang pergi. Ngono lho, Pak ya. Kan ora iso, mosok pulang dulu baru pergi. Kan kudune pergi dulu baru pulang. Itu serapan ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan, bahasa Melayu sama di Malaysia itu pergi pulang. PP itu loh ya. PP itu pergi dulu baru pulang. Kita kan enggak pulang pergi. Lah mosok pulang dulu baru pergi. Kan enggak seharusnya pergi dulu baru pulang. Wis paham ya? Ono nek belok kiri jalan terus. Tapi sudah apa-apa saya enggak bahasa terus. Yang jelas begitu ya. Niat itu penting karena begini loh ya. Kalau kaidahnya Imam Syafi'i ya innama a'malu binniyat itu kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya innama a'malu ang pasti saya ngamal. Artinya keabsahan sebuah amal ibadah itu tergantung niatnya. Itu Imam Syafi'i. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu mengukur niat itu sebagai penyempurna saja. Jadi nama amalu ang pesne sempurna ning amal iku biniatin kelawan niat. Kalau Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Saya lebih cenderung ke Imam Syafi'i. Kenapa ya Imam Syafi'i luar biasa ketika memutuskan sebuah hukum karena beliau kan mujahid ya.
meneruskan sebuah hukum luar biasa, diteliti dulu ya. Kemudian sampai detail baru beliau memutuskan. Maka itu saya lebih sepakat. Ketika kamu niat itu penting sekali. Makanya yang bener lah ini. Baik, jam 11. Baik, ada pertanyaan enggak kira-kira? Monggo. Ini Pak, kan dalam agama itu bersetubuh pada bulan Ramadan pada siang hari itu sangat dilarang. Bahkan larangan itu sangat keras. Tidak hanya mengganti puasa itu tersendiri, melainkan dengan membayar fidyah. Terus begini Pak, ketika seorang itu mempunyai syahwat yang tidak terbendungkan, misalkan orang itu makan begini Pak, dia membatalkan puasanya dulu, misalkan makan atau minum, lalu berkumpul dengan istrinya. Hukum fidyah itu masih berlaku atau enggak ke suami tersebut? Sedangkan kan suami tersebut sudah tidak keadaan puasa. Terus masalahnya tadi begini, kan jadi Ramadan ini dan Ramadan kan biasanya begini. Saya minta penjelasan Pak. Saya mendapatkan tabel bahwa ada yang mengatakan bahwa Ramadan ini kan dibutuhkan untuk wilayah. Berarti kan dibaca jer. Ramadan ini kan isim ghairun munsharif. Tandanya kan pada Pak. Ilatnya ya dari nun. Nah ini kan gimana ini? Kok bisa Ramadan dan Ramadan ini gimana? Yang benar Ramadan sebagai isim ghairun munsharif. Kalau Ramadan kan artinya sebagai isim ghairun munsharif dibaca jer. Kalau Ramadan ini bagaimana? Saya penjelasannya kurang begitu. Ya, cukup. Baik, yang pertama ya, hukumnya tadi orang yang ngakal hukum sebenarnya tidak apa-apa. Jadi kembali lagi karena semua itu binniat ya. Karena tadi kan memang ilat awalnya kan sebab musababnya kan goro-goro dia tidak bisa menahan syahwat. Ya. Jadi kembali lagi kalau secara syariat ya dia batal ini lewat ma'am ya berarti nggak fidyah. Tapi kalau memang dia berniat ya awalnya itu pengen ngakali hukum berarti secara ya nanti di hadapan Gusti Allah dia tetap mempertanggungjawabkan yang harus membayar fidyah tadi. Malah kena loro. Bahkan ketika orang yang ahli hukum ya mohon maaf sing iso ngakali hukum ya ahli hukum biasanya. Umpama saya luwe ya mbak ngempet ora ora. Mari ngono wis aku tak doline Jawa Tengah ngunjungi kiaiku mbak. Itu kan oleh. Berarti hukumnya dia sudah musafir, ya enggak? Berarti dia boleh enggak makan itu batalkan puasa. Nah, iku sok lek ndek pas waktu yaumil hisab itu dilebokne tongnya disaduk nang neraka. Paham enggak? Jadi Gusti Allah saya enggak ngelebokne kamu neraka, iku tongnya tak lebok neraka. Paham ora Mas saya? Jadi kan padha akal-akalan ya wis diakal kan hisab itu kan bikul miskola dzarrah. Ya kan? Jadi sok kamu diakali ngono dilebokne jero tong, mana guncangan neraka tong. Lu saya enggak masukkan kamu neraka kok. Itu sama aku tak masukkan tong. Tapi kan tongnya berisi kamu. Paham ya? Begitu Mas ya? Nah, terus terkait Ramadan. Jadi gini, jadi tetapnya yang tepat itu ketika kamu baca Ramadannya, maka yang terakhir nanti tetap kamu hadisanata. Nah, jadi fathah semuanya. Nah, kalau Ramadhani, maka kamu bacanya yang terakhir juga hadis sanati. Ngono Mas ya. Nah, detailnya nanti ya buka kitab meneh kalian. Yang penting jelas ya. Jadi bukan Ramadhana terus hadis. Aku Pak kitab mau. Ya, ada itu dibahas. Memang ada ikhtilaf. Ya, cuma saya tetap lebih sepakat ketika dibaca
Nah itu Ramadhani ya belakangnya harus hadis sanati. Nah, kalau Ramadhana maka hadis sanata. Nah, aku ganggu kitabnya daripada saya jelaskan yang detail ya. Karena itu memang semuanya harus berdasarkan keilmuan yang tahqiq, keilmuan yang detail. Baik, gitu ya Mas ya. Ada pertanyaan lain monggo. Dua pertanyaan juga. Yang pertama, saat berpuasa kita kumur Pak. Seperti wudhu lah. Kan ketika kumur kan pasti rasanya beda. Habis kumur itu di mulut rasanya beda. Dan pikiran kita kurang yakin apakah masih ada tinggal atau enggak air itu tadi. Jadi kita itu terbayang-bayang pikiran soal itu. Masukan yang tadi. Yang kedua, masalah istri yang berpuasa yang saya wajib tadi. Bagaimana jika istri tersebut tanpa konfirmasi dia mengganti puasa Ramadan yang bolong tanpa konfirmasi ke suami. Ya, tanpa konfirmasi ke suami. Tapi suami melarang ada. Nah, suami belum mengizinkan, karena ini kan wajib. Oh iya. Ramadan. Berarti ini belum izin suami. Ya. Oh ya. Itu bagaimana? Baik, tak jawaban Mas, mumpung ingat terkait analogi Mas ya, makan sama apa kumpul bojo ya. Itu memang perbedaan antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i ya. Padahal Imam Maliki guru Imam Syafi'i. Dia berpendapat berbeda. Hukumnya lek wong bina hari Ramadan apa jenenge? Redaksinya gimana tuh? Jima bina hari Ramadan, awan-awan kok jima bojone. Masuk bojone dhewe. Itu kenapa kok dihukumi bayar fidyah? Itu karena memang kalau jima itu kan wajib mandi. Ya. Sedangkan kalau makan itu kan kamu kan tidak wajib mandi. Masuk kon mari kok sawah kan ora perlu mandi. Makanya perlakuannya berbeda. Nah, kalau mau gabung ya tergantung akhirnya tetap kembali ke niatnya tadi. Nanti hukum awal niat awal yang dia mau berhubungan dengan istrinya tadi. Kayak sama seperti iya, malah iku malah. Karena niatnya kan iku. Niatnya kan di dunia hati tuh. Iya, Mas. Masya kok nggak melutak aku niat kate jima bojo pokoknya. Tapi kan kamu sudah meniatkan itu, akhirnya malah ngakali hukum. Kan menurut saya Mas ya, ceritanya kan begitu. Jadi seharusnya ya tetap hukuman koridornya seperti itu. Kalau Imam Maliki mengatakan bahasanya podo ae kok membayar fidyah kabeh. Dan Imam Syafi'i Imam Maliki begitu. Kenapa kok bayar kabeh? Karena podo ae dia adalah hatu hormati Ramadan. Jadi menciderai keagungan bulan Ramadan. Podo-podo. Kamu mokel makan dengan makan yang menciderai keagungan bulan Ramadan, kamu jima dengan bojo ya tetap menciderai keagungan bulan Ramadan. Iya pada. Terus kemudian menjima bojo loh ya, jima tonggo, itu mana? Jima bojo hukumnya apa? Halal tak ya? Makan hukumnya apa? Mubah. Iya boleh mubah. Tapi tetap halal, pokoknya wong Islam jelas makan. Podo ae hukumnya. Nah itu alasannya Imam Maliki podo bayar fidyah kabeh. Imam Maliki. Berarti kalau menurut Imam Maliki itu meski ada seseorang kalau membatalkan puasa meskipun tidak bersetubuh, misalnya makan atau minum, tetap bayar fidyah. Betul, karena alasannya dia itu menciderai keagungan bulan suci Ramadan. Paham ya? Lah Imam Syafi'i tidak. Sing bersama ucapkan tadi, yo membayar fidyah ketika dia jima bojo. Yes ya. Lanjut ke pertanyaan sini. Berlali pertanyaan Mas. Mau pertanyaan apa? Oh, iya, berumur saat berpuasa. Terus ono sing kari apa gak ngono ya? Ya, baik. Jadi begini.
Kumur itu kan termasuk dari kesunahan wudu, bukan wajib rukune wudu kok wajibnya. Boleh wajibnya haji. Rukune wudu kan ana pira rek? Masuk lali di sana. Ini toharo. Ana pira? Jumlahe tok rasanya nyebutno. Oh ya 6. Ya. Wudu sampean. Kumur itu tidak termasuk rukune wudu. Jadi supaya menghilangkan ragu-raguan ya, itu ragu-ragu memang setan sebetulnya ya, itu maka lebih baik rasa wudu lek kamu ragu. Nah syaratnya apa? Saran saya begitu ya. Jadi lek rasa wudu mas keliru ngomong, rasa kemu rasa wudu ya kudu wudu tapi tidak usah berkumur ngono ya. Terus kemudian ya umpama kamu keceplosan berkumur apa ya mereka kan sepatu biasa wis ya. Memang seperti itu ya, kumur ya. Itu kok ada ragu-ragu, ada masih sisa didokne ae. Caranya begitu. Ya. Terus nek didokne kok ternyata masih sudah, anggap aja itu anggap aja itu setan sing nggodho. Kan setan mesti nggodho ngono. Setan itu nggodho kok kiri gak kena komburi kok ngarep ya. Jadi semuanya pokoknya. Jadi wong pose termasuk dan keraguan-raguan itu dihilangkan. Jadi terus kemudian memang hukumnya ya tadi ketika tergelincirnya matahari itu makruh mas. Rasa kemur. Tapi terlanjur ya mentidokne, cukup hidoknya seperlunya sampai kering ya jangan, kasihan toh ya. Umpamane ya. Karena batasnya sebetulnya kan ketika masuk ke rongkongan sini. Tapi kan kita enggak tahu pada ngono, ada lagi. Berarti kamu itu mana hukumnya? Nah, loh Pak saya kumur nggak estegan, nah itu beda lagi. Itu raku umur hanya sengojo, sengojo mokel. Oke, wah sudah jam 11 lebih 10 lebih 12. Baik, itu ya. Nah, stop itu dulu. Ada pertanyaan lagi kira-kira?